lagi dengan saya, Sarah Dinawati dengan NIM 19002086 di mata kuliah Manajemen Humas ataupun Manajemen Public Relation. Senang sekali kita bertemu lagi. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu topik terkait dengan mata kuliah Public Relation atau Manajemen Humas, yang mana ini saya harapkan kita dapat sama-sama memahami, dapat menambah wawasan kita, dapat membuat perkembangan dalam berpikir kita terhadap sebuah profesi atau sebuah pekerjaan. Nah, perlu kita ketahui, karir atau pekerjaan seorang PR ternyata juga diatur layaknya seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti pekerjaan dokter, yang mana mereka pun ada etika atau ada moralnya. Nah, PR atau manajemen humas ini juga, atau ke-PR-an ini juga diatur, jadi ada aturan-aturan yang mana harus diikuti, jadi tidak boleh seenaknya, tidak sembarangan harus dilakukan atau pekerjaannya harus dijalankan, itu harus sesuai dengan aktivitas ke-PR-annya tersendiri. Jadi karena ini, kenapa? Karena ini merupakan profesi internasional, yang mana ada aturannya, ada etikanya, ada yang segala, ada sistem yang harus ditetapkan secara internasional dan harus diikuti oleh praktisi PR. Nah, kalau di Indonesia juga ada etika moralnya, jadi kita akan lihat dan kenali seperti apa kode etik di Indonesia dan seperti apa etika moral yang mengatur profesi ke-PR-an ini. Dan kode etik ini pada prinsipnya menurut KBBI dan beberapa pendapat dari para ahli, kita dapat menyimpulkan kode etik itu adalah tuntunan atau tuntutan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik. Setiap profesi, jadi profesi apapun sebenarnya ada aturannya, jadi ada tuntunan profesionalnya. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi, berupa prinsip etika yang pada umumnya dilaksanakan atau harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi bagi profesional, sejauh mereka itu adalah manusia, yaitu kode etiknya. Jadi mereka as a human pun tetap ada kode etiknya. Kode etik juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab. Jadi satu prinsip bagi kaum profesional, bahkan sedemikian pokoknya sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan. Jadi sudah mendarah daging lah, bisa dikatakan sebuah prinsip ini atau sebuah kode etik ini. Jadi yang mana punya aturan main yang jelas, yang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, harus diikuti, karena sebagaimana diuraikan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, orang yang profesional sudah akan dengan sendirinya memiliki tanggung jawab gitu, tanpa harus diajarkan. Kalau kita ingin dikatakan sebagai profesional dan mengaku sebagai profesional, berarti kita harus memiliki dan harus sadar akan tanggung jawab kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Prinsip-prinsip yang mengatur kode etik banyak sekali. Misalnya ada prinsip keadilan, yang mana prinsip ini menuntut orang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Tidak pula menyebabkan pihak-pihak tertentu dan hak kepentingan dari yang di atas menjadi terabaikan gitu, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesi. Jadi itu terkait dengan prinsip kode etik. Apalagi ada otonomi. Prinsip otonomi ini lebih dituntut oleh orang profesional terhadap dunia luar. Jadi mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Berikutnya adalah prinsip integral atau integritas, yang mana ini integritas moral ini lebih dalam lagi, berdasarkan hakikat atau ciri-ciri profesinya. Jadi jelas bahwa orang-orang yang memiliki tingkat keprofesionalitas yang tinggi adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui, karena itu merupakan komitmen pribadi yang ada di dalam diri mereka untuk menjaga keseluruhan profesinya, baik nama baiknya dan juga demi kepentingan orang lain atau masyarakat. Ada kaitannya antara etika dan citra, karena bagaimanapun dalam public relation tujuan utamanya adalah menciptakan atau membangun atau mempertahankan serta memperbaiki citra yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan. Pentingnya seorang praktisi humas atau PR memahami etika. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas atau pejabat PR. Kenapa? Karena ini menyangkut profil atau menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi dan perusahaan, dan itu diemban dan ada di
pundak mereka dan di tangan mereka, dan citra serta penampilan ini dalam kaitannya dengan etika. Jadi ada nilai hal yang tadi kita bahas itu, jadi yang sudah kita sadari dan dipermasalahkan sejak lama. Jadi soal humas atau PR ini dikonseptualisasikan, jadi lebih-lebih setelahnya didirikan International Public Relation Association. Nah, artinya apa? Ada lembaga seperti dokter yang ada lembaga Ikatan Dokter Indonesia, atau kalau yang di PR ini ada lembaganya gitu, ada himpunannya, yakni kalau yang di internasional ialah International Public Relation Association, yang mana dapat disingkat menjadi IPRA, yang mana ini menurunkan kode etik atau etika moral terhadap kinerja dan aktivitas kegiatan secara internasional yang berlaku di dunia. Jadi dimanapun tidak bisa tidak dilakukan, jadi mau tidak mau harus dilakukan, harus ditaati oleh para praktisi PR yang ada di perusahaan atau di lembaga manapun. IPRA memiliki Code of Conduct, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA sendiri gitu. Jadi profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional itu merupakan kode etik perilaku dari Humas Internasional yang diterima dalam konvensi di Venice. Sebagai informasi buat kita, konvensi ini diterima oleh IPRA di Venice pada saat itu sekitar bulan Mei tahun 1961. Ada beberapa ikhtisar yang muncul dalam IPRA ini. Yang pertama terkait dengan integritas yang secara personal dan profesionalitas, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, serta ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Jadi ingat, IPRA adalah International Public Relation Association. Dan yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan itu merupakan ikhtisar yang penting. Yang pertama, integritas pribadi dan profesional berupa reputasi yang sehat, taat pada konstitusi dan kode etik dari IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan manapun yang akan berselisih atau akan bersaing tanpa persetujuan, yang mana kita perlu menjaga kepercayaan karyawan atau klien, tidak menerima hutang kecuali dari klien atau atasan. Jadi tidak menerima sesuatu di luar itu gitu, sesuatu di luar crossline kita sebagai bahan untuk tutup mulut sehingga proses keadilan jadi bermasalah. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena akan membuat kejujuran menjadi terabaikan. Tidak menggunakan metode yang menghina klien meski klien itu berasal dari klien kita. Kita menjaga kaitan-kaitan terkait dengan kondisi di lapangan gitu. Kemudian menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil yang tertentu. Yang lainnya, perilaku terhadap publik dan media itu juga diatur dari tulisan. Jadi diatur juga dalam kiprah bagaimana perilaku dari praktisi PR dan kehumasan itu dalam menghadapi publik dan media. Ikhtisar tadi kaitannya yang ketiga dengan perilaku terhadap publik dan media. Banyak yang diatur di situ. Misalnya, bagaimana seorang praktisi PR seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Ini memang kepentingan umum dan harga diri orang lain, martabat orang lain, jadi nggak bisa diabaikan dan ini menjadi tanggung jawab seorang PR. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Tentunya ada kerjasama yang baik, integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga media harus dijaga. Ini bentuknya adalah dengan memberikan berita-berita terbaik, berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita yang hanya janji-janji palsu atau isu-isu yang tidak benar gitu. Sehingga ketika sebuah media sedang menaikkan berita itu jika mendapatkan fakta yang sebenarnya berlawanan dengan kondisi itu, tidak hanya lembaga yang memiliki citra yang buruk, tapi perusahaan kita juga, lembaga media tempat kita jadikan sebagai corong untuk publicity dari pemerintah pusat itu juga dapat rusak gitu. Kita juga dapat dianggap rusak integritasnya. Jadi media komunikasi
integritasnya juga bermasalah. Kemudian memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang saya bilang tadi, jadi tetap tidak menyesatkan masyarakat. Memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kemudian ada kode etik terkait dengan tidak menciptakan atau menggunakan perorganisasian yang palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah perilaku terhadap teman sejawat diatur dalam sengaja, reputasi profesional atau praktek anggota lain yang sejalan atau sejawat dengan kita yang sama-sama praktisi PR. Jadi tidak berupaya menggantikan anggota lain dengan karyawan atau klien atau dengan karyawan bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Ini 4 ikhtisar dari IPRA, dari International Public Relations Association. Nah, ikhtisar ini dipahami dan diyakini oleh seluruh praktisi PR di lembaga atau di perusahaan manapun, sehingga menjadi salah satu kondisi yang harus ditaati dan tidak baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Tetapi dalam praktiknya ini sangatlah ini merupakan bagian yang harus mereka lewati dan mereka laksanakan. Kita lihat lebih jauh tentang bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Jadi tadi kita bahas secara umum tentang etika kode etik dari IPRA yang membawahi profesi dari ke-PR-an secara internasional. Sekarang kita lihat yang sebenarnya dari etika dalam kegiatan PR. Seorang praktisi humas atau PR dari sebuah lembaga perusahaan seharusnya menguasai etika umum dan etika yang tidak umum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, dan mau tidak mau harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi PR itu berjalan sesuai maunya saja gitu. Harus sesuai dengan etika yang ada. Ada aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa disadari. Yang pertama, terkait dengan apa saja etika dalam kegiatan public relation, baik ada good communicator for internal or external public dari PR. Nah, good communicatornya ini ialah komunitor yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dan publiknya. Mau tidak mau berarti dia menjadi mediator, yang mana ini menjadi kunci juga untuk jalan ke publik menuju ke pengambil kebijakan di lembaga. Begitu juga sebaliknya, lembaga pengambil kebijakan di lembaga atau di perusahaan berhubungan dengan publik internal dan juga publik eksternalnya. Dan ini corongnya ya kita sebagai praktisi PR, dan kita juga yang menjadi mikrofonnya gitu di PR, yang mengatur, yang mengendalikan. Jadi apapun persoalannya, titik temunya di antara yang 3 tadi, antara pengambil kebijakan atau pimpinan kemudian dengan publik internal atau eksternal itu duduk di satu meja melalui research yang dilakukan. Jadi salah satu tugas yang memilukan, yang mengerikan, yang berat harus dikuasai oleh seorang praktisi PR di sebuah lembaga adalah dia harus selalu melakukan riset demi riset untuk mendapatkan fakta dan data dengan semua level yang tadi ada di publik internal atau eksternal. Jadi nggak pernah bisa diam, bergejolak terus gitu, terus berjalan, nggak ada waktu untuk istirahat. Jadi PR harus memainkan seluruh panca. Jadi PR harus memainkan seluruh panca inderanya untuk mendengarkan, untuk menangkap apa yang real, apa yang sedang ada di lapangan dari publik internal maupun publik eksternalnya. Jadi mereka harus peka akan semua itu gitu. Yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran. Nah, ini yang harus kita underlinein, yang dari tadi harus kita tekankan, harus kita tahu bahwa kejujuran atau integrity ini penting gitu. Ini menjadi landasan utama. Jadi apapun kondisi yang kita, apapun permasalahannya, itu kita tidak boleh menjual janji yang hanya untuk memunculkan citra sehat atau menenangkan kondisi gitu, hanya untuk meredakan permasalahan, tapi harus menyelesaikan, tapi kita harus bisa menyelesaikannya. Jadi ingat, citra lembaga atau citra perusahaan ini bukanlah sesuatu yang main-main.
memperbaiki citra yang terlanjur buruk itu merupakan hal yang lebih sulit, butuh waktu yang lebih panjang, energi yang lebih besar, dan materi yang sangat amat luar biasa daripada membentuknya. Dan sekarang sudah terbentuk gara-gara faktor kejujuran. Itu bisa saja habis, bisa saja hilang citra ini karena faktor kejujuran tadi yang tidak dilaksanakan. Nah, jadi ingat sesuatu yang fakta yang kita sampaikan kalau tidak jujur itu akan sangat gampang untuk dibuktikan melalui fakta-fakta lapangan meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Tapi ketika itu ketemu oleh publik, oleh masyarakat, udah selesai. Citra yang kita buat, yang kita bangun itu akan hancur detik itu juga. Jadi untuk memperbaikinya pun itu merupakan hal yang sangat amat tidak mudah gitu. Jadi akan amat sulit. Maka tidak boleh lepas dari faktor integrity atau kejujuran ketika Anda bertugas sebagai seorang praktisi PR ataupun praktisi humas. Ketiga, memberikan kepada mereka, kepada bawahan atau karyawan terkait adanya sense of belonging, sense of what if, and sense of responsibility untuk perusahaan, termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. 4 dari 10 etika dalam kegiatan public relation sudah kita bahas, dan kita coba lihat yang kelima. Jadi ada 10 etika dalam kegiatan public relation ini. Yang kelima adalah menyampaikan informasi penting kepada anggota, kepada kelompok yang berkepentingan. Jadi memang informasi penting ini harus kita jelaskan, harus kita keluarkan, tapi tidak semuanya. Jadi karena akan sangat sulit untuk menjelaskan semua informasi kita. Jika itu semua diulas, kemudian ditelaah dan disebarkan, itu sangat amat melelahkan gitu. Itu butuh energi yang sangat besar. Jadi informasi-informasi yang dikeluarkan ya informasi-informasi yang bisa dimakan oleh publik, yang paling penting gitu, dan diinformasikan kepada anggota atau kelompok yang ada kaitannya dengan informasi yang dibahas tadi. Dan yang keenam, prinsip keenam ini ialah menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan terkait dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan atau humanity. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangannya, case to case, dari kasus ke kasus. Jadi sehingga kita dapat menarik keputusan, mengambil solusi, dan jadi kita perlu mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan-persoalan yang ada. Misalnya bisa persoalan yang dihadapi oleh pimpinan dengan karyawan atau persoalan yang dialami langsung oleh karyawan. Jadi ada kebijakan-kebijakan menguasai teknik dan cara menanggulanginya sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas. Jadi batas untuk menjadi kegiatan sebuah masalah atau sebuah tanggung jawab dari PR itu adalah moralitas dalam profesinya sebagai praktisi PR lembaga. Nah, yang mana ini menjadi etika ke-8. Etika ke-9 dalam kegiatan public relation adalah penuh dedikasi. Menjadi seorang praktisi PR itu atau praktisi humas itu harus penuh dedikasi yang tinggi dalam profesinya, khususnya untuk perusahaan dan lembaga. Karena memang ada aturan main yang memiliki dedikasi tinggi sehingga mencari, menelaah, memilah, memutuskan bagi seseorang, bagi sebuah perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi PR, karena ini waktu yang tidak sebentar dan energi yang tidak sedikit. Yang ke-10 adalah menaati kode etik. Jadi keseluruhan kode etik yang sudah tertulis itu apakah sudah diturunkan oleh IPRA tadi, oleh International Public Relation Association, dan turunannya di setiap negara punya kode etik turunan yang dikembangkan atau justru diturunkan sesuai dengan budaya atau aktivitas masyarakat setempat. Begitu juga dengan Indonesia, ada kode etik profesi perhumasan gitu. Jadi ada kode etik profesi humas di Indonesia. Nah, minimal kita paham, kita bisa mengerti, dan kita tahu ada teori
atau informasi yang memang kalau kita menjadi calon praktisi PR ini secara tidak langsung kode etik atau moral ini perlu kita pahami juga. Nah, yang jelas kita berada di Indonesia, jiwanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mana ini sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial, tata kehidupan nasional yang diilhami dari Piagam PBB sebagai landasan kita dalam berkehidupan internasional, dilandasi juga dengan Deklarasi ASEAN pada tahun 67, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Dan sebagai pemersatu bangsa Asia Tenggara dan dipedomani pula oleh cita-cita dan keinginan serta tekad untuk mengamalkan setiap perbuatan atau perilaku kehumasan secara profesional. Maka para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas ini adalah anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka sepakat pada saat itu ini sebagai pematik kode etik kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara mereka yang menjalani profesi kehumasan ternyata melanggar atau melanggar kode etik ini, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggaran kode etik yang sama lainnya dengan ikatan-ikatan lain gitu, Ikatan Dokter Indonesia yang kalau mana melanggar ini pasti mendapatkan sanksi. Jadi ada aturan main dari Perhumas Indonesia. Sahil semua pasal-pasal yang ada di kode etik ini kita bahas satu persatu karena ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang mana ini bisa saja pembahasannya terkait 2 atau 3 minggu ke depan. Jadi jelas kita coba telaah paling tidak 4 pasal pertama, yaitu pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, dan pasal keempat. Nah, sehingga pada prinsipnya pada akhirnya kita paham, kita tahu bagaimana aturan main ketika menjadi seorang praktisi PR di sebuah lembaga. Untuk perumasan pasal 1 itu mengatur soal komitmen pribadi. Dalam kaitannya komitmen pribadi menurut aturan anggota perumasan itu harus yang pertama katanya memiliki dan menerapkan standar moral, reputasi yang tinggi dalam menjalankan profesi kehumasan atau PR ini. Jadi ini terkait dengan standar moral dan reputasi yang setinggi mungkin, yang mana artinya orang yang menjadi praktisi PR atau humas adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Jadi kalau kita bermasalah dengan moral kita, maka kita bisa dikatakan tidak layak menjadi seorang praktisi PR. Ini ya, point of PR ialah etika. Dan yang kedua, terhadap komitmen pribadi ini semua anggota praktisi PR yang ada di Indonesia berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam mengupayakan memasyarakatkan pentingnya kepentingan bangsa atau Indonesia dan kepentingan Indonesia. Kalau ada kaitannya nanti dengan kondisi-kondisi yang harus dibawa terkait dengan sesuatu yang mendiskreditkan bangsa, itu harus diwaspadai. Yang ketiga, mengembangkan hubungan antara warga Indonesia yang serasi dalam terwujudnya atau demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi emang kita harus punya komitmen pribadi terkait kode etik yang ditentukan oleh Perhumas ini. Jadi kaitannya dengan moral, reputasi yang tinggi, menjaga wibawa bangsa dan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang kita meningkat ke pasal 2. Pasal 2 ini adalah kode etik Perhumas yang terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Jadi ini perilaku kita terhadap klien dan juga atasan ternyata diatur dalam Perhumas ini. Beberapa diantaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut, di mana suatu anggota satu anggota Perhumas ini harus berlaku jujur. Yang disampaikan itu berupa kebenaran sebuah fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai mediator antara pimpinan dengan publiknya gitu. Jadi informasi yang benar gitu. Nah, yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda. Jadi kita tidak boleh bersaing ataupun kita bermain di tengah untuk mencari keuntungan sendiri, itu nggak bisa. Kita bersama-sama untuk mencapai keuntungan kita bersama. Ini diatur dalam kode etik ini dan harus ada persetujuan semua pihak terkait dengan kondisi ini. Gitu. Yang ketiga,
dari perilaku terhadap klien atau atasan ini adalah anggota Perumas Indonesia harus menjamin kerahasiaan serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan atau pimpinan kita, maupun yang diberikan oleh klien lain ataupun mantan pimpinan kita. Jadi meskipun kita sudah bukan sudah bukan pimpinan kita atau klien kita lagi, ataupun malah sudah menjadi mantan itu, tapi kita harus tetap menjunjung kerahasiaannya gitu, tetap menjaga kerahasiaannya untuk menunjang kepercayaan publik kepada kita. Yang keempat, anggota Perumas Indonesia tidak boleh melakukan tindakan yang mana seperti mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau pimpinan, maupun pimpinan yang lama atau dari klien juga. Itu kita tidak boleh membandingkan. Meskipun sudah jadi mantan, bukan berarti kita seenaknya merendahkan harkat dan martabat mereka untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan kepercayaan dari klien atau atasan yang baru. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan cerita-cerita buruk atau aib buruk dari atasan atau pimpinan kita yang lama. Aja namanya juga rahasia, ya udah sampai di situ saja gitu, tidak dibahas lagi di hal-hal atau di luar pembahasan lain. Justru inilah yang mana kalau kita menjaga rahasia ini, tingkat kepercayaan ini akan menjadi poin yang mana nanti orang akan menilai tingkat kepercayaan mereka akan tinggi dari klien atau atasan yang baru. Jadi ketika kita tidak menyinggung-nyinggung persoalan ini, persoalan buruk dalam tanda kutip aib ini, baik aib kita atau baik aib pemimpin lama atau karyawan lain, kita ini menjadi modal kepercayaan. Jadi mereka, seandainya kita sudah tidak lagi bekerja bersama mereka tidak was-was akan terbocornya rahasia gitu. Nah, maka yaitu tiap ngomong kita harus filter kali ya. Ya namanya public relation, intinya ya komunikasi. Kita pasti harus berkomunikasi. Kalau sudah berhadapan dengan praktisi PR ya ujung-ujungnya ngomong gitu, ngobrol. Jadi ya namanya lidah ya tidak bertulang, tapi ya kudu harus waspada gitu, kita perlu menjaga obrolan. Mengapa kepercayaan publik, kepercayaan klien ini pertahankan gitu. Yang keenam, dari aturan terkait dengan perilaku terhadap klien ini, bahwa harus ada keyakinan bahwa anggota Perumas Indonesia itu tidak akan menyerahkan atau calon atasannya bahwa pembayaran atau imbalan jasa mereka harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui apapun yang mengarah pada hal-hal yang serupa. Jadi mereka tuh nggak dibayar berdasarkan hasilnya gitu. Jadi sudah ada kesepakatan pembayaran sejak awal. Jadi ini kayak gini dan ini dilakukan dan ini dibayarnya gini gitu, bukan dari patokannya, tidak dari hasilnya gitu, dari prosesnya juga. Jadi sudah ada aturan main sendiri. Jadi jangan dimasukkan seolah-olah ini adalah proses mencari keuntungan di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh pimpinan kita atau klien kita, sehingga jadi perlu janji-janji khusus. Tidak, kita bukan mencari keuntungan secara material. Pasal ketiga dari Kode Etik Perumasan Indonesia ternyata mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama, kode etik tentang pribadi. Yang kedua, kode etik perilaku kita terhadap atasan dan klien. Dan yang ketiga, pasal ketiga, yakni mengatur kode etik perilaku terhadap masyarakat dan media massa, yang ada 4. Jadi anggota Perumas yang pertama harus menjalankan kegiatan profesinya atau kepiarannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi harga diri masyarakat dan kepentingan masyarakat diperhatikan. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas. Manipulasi integritas enggak tuh ya, tapi ya emang harus ditekankan bahwa kita tidak boleh melibatkan diri kita dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Itu tidak, itu hal yang krusial, itu tidak bisa dilakukan karena itu akan menjadi bumerang bagi kita. Yang ketiga,
Ini nih, kita tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empiris yang ada di lapangan atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Karena ingat, ketidakjujuran atau berita-berita palsu di awal akan mudah ditemukan faktanya oleh masyarakat. Lagi-lagi ya, saya underlinein, saya bold, memperbaiki itu lebih sulit, lebih susah daripada membangun sebuah citra gitu. Jadi ini harus diperhatikan, ini harus dibantu agar kepentingan-kepentingan ini tidak dimanfaatkan oleh 1-2 orang, tapi ini demi kepentingan bersama. Gimana caranya? Kita punya klien, tapi kepentingannya adalah kepentingan masyarakat. Banyak caranya, ini perlu analisis lebih panjang dari kita. Maka ketika ingin menjadi seorang praktisi PR atau kehumasan di perusahaan, kita harus memiliki wawasan yang sangat tinggi. Analisisnya juga harus tajam, kemampuan komunikasi dengan klien, dengan perusahaan, dengan publik internal maupun eksternal itu harus sangat mumpuni. Jadi sangat welcome, sangat terbuka, easy going, atau untuk mendapatkan pengalaman dari mana saja gitu. Jadi kita harus bergaul dengan semua lini, semua level-level sosial yang ada di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, pasal keempat. Pasal 4 yang keempat, yakni Kode Etik Perumasan Indonesia. Ini mengatur soal umum, yang mana saya coba olah, ternyata pasal ini mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Ini benar-benar semuanya diatur dari yang kode etik ini, emang benar-benar diatur dari mana, dari awal tadi atasan sama bawahan, sekarang teman sejawat, yang tadi untuk pribadi dan kemudian untuk masyarakat. Sekarang perilakunya terhadap teman sejawat di pasal keempat. Praktisi kehumasan Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak, tidak boleh dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik dan reputasi tentang tindak profesional teman sejawatnya. Jadi kita bukan saling menjadi yang terbaik gitu. Kita semua adalah prioritas dari lembaga gitu. Nah, kalaupun ada teman sejawat yang bersalah atau yang bermasalah, itu bukan berarti kita harus memperhatikan keburukan atau aib mereka kepada orang lain. Nah, atau kepada masyarakat, tetapi seharusnya kalau emang ada teman sejawat yang bersalah karena melakukan tindak yang tidak etis misalnya, atau melanggar hukum atau tidak jujur, termasuk melanggar kode etik dari Kehumasan Indonesia tadi, maka kalau itu ingin diperbaiki, itu harus itu bisa diteruskan dan disampaikan kepada Dewan Kehormatan, namanya kode etik. Jadi bukan disampaikan kepada pihak lain yang akan merusak pribadi teman sejawat atau merusak lembaga secara keseluruhan. Justru karena sudah ada yang ngatur, ya bisa kode etik atau perumas ini menampung semua itu. Yang kedua, disampaikan kepada pihak lain yang akan merusak pribadi teman sejawat atau merusak karena sudah ada yang ngatur gitu. Jadi bisa diberikan kepada Dewan Kehormatan Indonesia, yang mana ini dia akan ngatur semuanya. Jadi yang kedua, praktisi PR yang ada di Indonesia tidak menawarkan diri atau tidak boleh menawarkan atau mendesak klien atau atasannya untuk menggantikan kedudukan teman sejawatnya. Ini kita bukan untuk mencari potensi pekerja ya. Kalau emang sudah ada teman sejawat yang bisa dipercaya, tapi kita anggap diri kita lebih baik membantu, itu bukan berarti kita harus menyodorkan diri atau bahkan mendesak. Itu nggak boleh, karena ada aturan mainnya. Ya sudah, biarkan aja dulu, karena ini terkait kinerja masing-masing. Nantinya kalaupun ada evaluasi, baru bisa kita membantunya kalau ada delegasi dari pimpinan. Yang ketiga, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat.
baik siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi, untuk mematuhi kode etik atasan di dalam satu kesimpulan bahwa ketika Anda menjadi seorang praktisi PR, ternyata secara internasional kode etik harus dipatuhi oleh IPRA yang tadi kita katakan International Public Relations Association. Dan di Indonesia ada Perhumasan Indonesia yang mengatur kode etik perhumasan atau kepiaran ya, dan itu harus diikuti dari 4 pasal yang kita bahas tadi. Perilaku diatur mulai dari perilaku atasan, perilaku kepada bawahan, kepada teman sejawat, perilaku untuk pribadi, perilaku untuk bangsa dan bahkan media massa. Jadi ada aturan mainnya dan pasti ada sanksi hukumnya ketika kita lari dari kode etik yang sudah ditetapkan gitu oleh pihak terkait, atau kita katakan kalau di bagian ini Perhumas Indonesia. Dan kita tutup pertemuan kali ini pada topik ini, yang mana ini topik yang sangat menarik, yang sangat bisa kita tanamkan pada daily activity kita, agar nantinya pada saat kita bekerja ini sudah terbentuk gitu, tidak sulit lagi untuk membentuk etika moral kita, karena ini sangat berguna jangka panjang terhadap keberlangsungan pekerjaan kita. Semoga kita terus diberi kesehatan, diberi kelancaran pada saat masa pandemi ini. Saya akhiri, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.